Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Immanuel, Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Immanuel, Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Immanuel, Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam seluruh pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan dalam suasana Natal sekarang, saya ingin mengajak saudara bersukacita, bergembira. Kenapa? Oleh karena itu suasana yang harus kita alami di seputar Natal. Mungkin saudara katakan pada saya, Pak Pendeta, bagaimana bisa bersukacita? Kita tidak punya uang untuk membeli pakaian baru, makanan yang enak, tidak punya juga untuk mengganti masih pakai pohon Natal yang tahun lalu. Saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada saudara, saya juga orang Kalimantan di hutan sana. Satu kali kami buat pohon Natal yang mungkin paling seru sepanjang sejarah, saudara sekalian. Biasanya kami di kampung bikin pohon Natal itu pohon pisang, ditancapkan itu ranting-ranting di sekitarnya. Nah, pemuda-pemudi yang saya suruh, pergilah kalian cari ranting-ranting bagus-bagus. Pulang saya kaget luar biasa, saudara sekalian. Saya tidak bisa lupa seumur hidup. Ibu Selvi juga tidak bisa lupa seumur hidup. Mereka tancapkan apa? Mereka tidak mau susah-susah. Mereka tebang satu pohon jengkol. Itu semua dahan pohon jengkol. Jadilah kami merayakan Natal dengan pohon jengkol sebagai pohon Natal atau pohon terang. Bahasa kami di pedalaman dibilang pohon terang. Kurang apanya? Karena itu jangan suasana membuat saudara-saudara sekalian menjadi patah semangat, putus asa, kecewa menghadapi Natal tahun ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara sekalian untuk mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah Tuhan. Kami punya damai sejahtera, kami punya sukacita, kami punya anugerah Tuhan pada Natal tahun ini. Kami mau mengabaikan semua kekurangan, semua apa yang tidak ada. Lepaskan kami dari kutuk, berharap untuk sesuatu yang tidak ada. Karena kami punya Tuhan yang ajaib. Dalam Roma pasal 4 ayat 17 engkau mengatakan bahwa engkau berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Beri kami sukacita ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan saudara sekalian dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Saya hanya ingin membaca ayat 23 saja. Sudah dengar baik-baik? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Saudara sekalian, saya ingin menolong kita pada perayaan Natal tahun ini dan lewat firman Tuhan pada hari ini. Apa yang saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian? Yang kita perlukan dalam suasana yang berat sekarang, suasana yang sulit dan sukar, ialah Yesus yang bernama Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Nomor 1, dalam terjemahan yang benar sebenarnya bunyinya begini: yang menyertai kita ialah Allah, Immanuel. El itu artinya apa? Elohim, Allah. Yang menyertai kita ialah Allah. Kalau begitu, yang disertai oleh Allah atau yang menyertai Allah itu siapa? Saya dong. Anda sekalian, saudara sekalian, jemaat sekalian, pemirsa sekalian yang sedang menyaksikan program ini. Kesalahan terbesar kita ialah bahwa kita mau atau bahkan memaksa Allah untuk menyertai kita. Tetapi kita lupa total bahwa dalam hubungan baik antara satu dengan yang lain, antara kita juga dengan Tuhan, harus kita ingat bahwa kalau kita minta Tuhan menyertai kita, maka kita pun harus mengingatkan diri sendiri bahwa kita selalu mau menyertai Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan, maju sedikit. Matius pasal 4 ayatnya yang ke-19. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, kepada siapa? Petrus dan Andreas. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari kita maju lagi ke dalam 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2, sudah perhatikan? 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Dengan baik apa yang saya katakan? 1 Petrus pasal 2 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya.
Di mana Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas dipanggil oleh Tuhan? Di pantai, di tepi pantai. Saudara, kalau sudah berjalan di laut atau pantai sungai, sudah mengerti bahwa berjalan di tepi pantai itu dalam batas gelombang atau ombak itu mudah sekali telapak kaki jejak itu hilang. Bekas kaki yang kita ikuti itu hilang. Itu maksud saya. Artinya saudara harus mengikut Yesus dari dekat. Itu artinya Immanuel. Ikut Yesus dari dekat. Dan katanya di sini tadi dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, saudara sekalian diminta untuk memasukkan telapak kaki saudara ke bekas telapak kaki Yesus. Tolong dengar. Inilah kunci untuk saudara bisa menikmati Natal tahun ini. Ikut jejak Yesus dari dekat. Mepetlah kepadanya. Berjalan di belakangnya, saudara. Ikut, jangan menyimpang. Maka saudara akan bisa tersenyum apapun yang terjadi pada Natal tahun ini. Saudara bisa tersenyum apapun yang terjadi dengan dapur saudara, dengan pakaian saudara. Saya pesan kepada pemirsa sekalian, ambillah pakaian yang sisa tahun lalu, dipakai tahun lalu, Natal tahun lalu sebelum COVID-19. Kemudian cuci baik-baik, setrika baik-baik, berilah parfum sedikit. Gunakan itu untuk pergi ke malam Natal tahun ini, minggu depan. Dan saya percaya benar bahwa saudara-saudara akan merasakan betul pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Lupakan segala kekurangan ini. Lupakan segala apa yang tidak ada. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, bukankah Tuhan berjanji tadi katanya, Dia adalah Allah Immanuel. Dia menyertai saudara-saudara sekalian, bersama dengan saudara sekalian. Oh, saudara-saudara sekalian, kalau kita merayakan Natal tanpa Yesus, kita kosong. Datang kosong, pulang kosong. Paling juga tidak ke gereja karena takut dengan sisa-sisa COVID-19. Saya percaya tahun ini Tuhan mau menyertai kita dan hidup bersama-sama dengan kita. Ia bersama-sama dengan kita di gereja dan pulang dari gereja sampai di rumah dengan makanan, minuman apa adanya, pakaian apa adanya. Mari bersujud di hadapan Tuhan bersama-sama karena Ia sudah berjanji untuk menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, menyebut dirimu, namamu Tuhan Immanuel, yang artinya Engkau bersama dengan kami. Kami berjanji pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kami berjanji untuk ikut Engkau dengan sungguh-sungguh, bersama-sama dengan Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan dengan demikian kami diliputi oleh suasana damai sejahtera ketika merayakan Natal tahun ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.